Sekarang kita masuk di dalam teman-teman sekalian tentang sebab-sebab daripada hati itu keras, ya. Yang paling puncak tentu adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itu puncak daripada penyebab kerasnya hati. Kapan orang masuk kepada kekufuran, kemunafikan, pura-pura Islam, ya, maka Allah mengetahui isi hatinya. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa mathwadh dhalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Jadi setiap kali mereka mau berperang, mereka punya rasa takut. Luar biasa ketakutannya. Karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Ini penyebab utama kerasnya hati. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tertawa berlebihan. Senyum boleh, ketawa boleh, tetapi berlebihan. Kadang-kadang ada orang, saya pernah bertemu dengan orang, seperti tidak ada jeda detik di mana dia tidak ketawa. Ketawa terus gitu. Tanda tanya juga kan? Dia pakai sendal dia ketawa, dia buka sendal dia ketawa, pakai baju ketawa terus. Kayak orang ketawa normal. Mungkin ada yang lucu orang ketawa, oke. Tapi ada orang begitu. Jadi dia memang sudah sengaja selalu cari apalagi nih yang buat ketawa. Selalu gitu. Jadi akhirnya orang taunya kalau ketemu dia ketawa terus. Walaupun hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Dan ini bermasalah ini. Karena tertawa berlebihan itu ada dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi la tukthirud dahik fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa, maksudnya terbahak-bahak yang berlebihan. Ingat, senyum boleh, ketawa boleh, tapi pada batasannya. Nabi SAW tersenyum dengan para sahabat. Nabi SAW pernah tertawa gembira, gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah tertawa sampai urat leher beliau terlihat karena gembiranya pada saat beliau menggambarkan ahli surga yang terakhir keluar dari neraka, gitu kan? Karena dia pada saat mau masukkan ke dalam surga, Allah berikan kepada dia 10 kali lipat yang dimiliki raja dunia. Maka saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, kau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia balik karena gembiranya. Lalu Nabi SAW karena gembira akan ada orang masuk surga begini, beliau tertawa, dan pada saat itu terlihat urat sarafnya, urat lehernya, alaihissalatu wassalam. Tapi itu ada sebab. Ada orang kadang-kadang tidak ada sebab, tertawa terus, semuanya ketawa. Walaupun dia niat ingin menghibur orang. Dan ini efek bahayanya teman-teman sekalian. Akhirnya dia harus mengarang-arang cerita yang membuat orang lain tertawa. Dan ini berbahaya. Mengarang cerita ini nggak boleh, ya. Merekayasa akhirnya membuat orang-orang pada tertawa, ya. Kalau dia tertawa memang karena dasarnya ada hal-hal yang mendorong masalah itu, ya mungkin. Tapi kalau tidak, nggak boleh sama sekali. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, banyak bicara hal-hal yang kosong dan banyak makan. Kenapa ketawa? Bishr bin Harith berkata, ada 2 hal yang dapat mengeraskan hati: banyak bicara dan banyak makan, ya. Dan ini statement sebenarnya yang dimaksudkan adalah banyak berbicara pada hal-hal yang kosong. Kalau orang banyak berbicara pada hal yang bermanfaat, sebentar nasihati orang ini, sebentar nasihatin orang itu, nggak ada masalah. Sebentar bertanya tentang ilmu ini, bertanya tentang ilmu itu, oke, gitu kan? Itu mungkin. Begitu juga dengan makan yang diperlukan. Ada orang kadang-kadang tidak perlu tapi tetap makan, walaupun tidak diperlukan. Selalu saja begitu. Akhirnya membuat ngantuk, ya, bermasalah dan seterusnya. Jadi makan boleh dalam Islam. Nabi SAW makan, minum, berbicara, tapi tidak boleh sampai melampaui batas, ya. Karena ini berbahaya. Makanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan kecerdasannya, dia bilang, saya tidak pernah dikala berargumentasi sama orang-orang karena beliau cerdas sekali dan tahu dalil-dalil. Begitu orang bicara sama dia, dia sudah tahu jawaban dalilnya, gitu. Dia bilang kecuali 1 orang,
hadir di majelis saya, duduk di pojok, gak pernah bicara. Bertahun-tahun belajar gak pernah bicara. Terus saya tanya dia, kenapa anda ini jarang sekali bicara? Dia bilang, Allah memberikan saya 2 kuping dan lisan 1 supaya saya lebih banyak dengar daripada bicara. Kata Iyas rahimahullah, saya terus ulangi kalimat hikmahnya dia. Allah berikan saya 2 kuping supaya saya banyak mendengar, dan 1 lisan supaya lebih sedikit berbicara. Artinya teman-teman, jangan juga antum pulang dari sini, ya akhi kenapa? Bukan begitu. Tetapi bicara itu, sebelum antum bicara, bermanfaat gak ini? Bermanfaat gak? Kalau mau bertanya, tanya diri sendiri, ini pertanyaan bermanfaat buat saya gak? Antum mau tanya teman antum di sebelah pakai baju bagus, tanya dulu diri kita. Kalau saya tanya, manfaatnya buat saya apa? Oh memang karena kita mau beli, akhi, ukhti, beli di mana bajunya? Masuk akal. Tapi kalau satu majelis begini, masya Allah ribuan, kau beli baju di mana? Kau beli baju di mana? Kau beli baju? Apa manfaatnya? Omong kosong. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam poin ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, mau masuk surga selamat dari neraka, ucapkan yang benar atau diam saja. Apalagi kalau antum tidak ada ilmunya di situ. Ada orang subhanallah, kita duduk di satu majelis bicara tentang dia juga di situ muncul, tiba-tiba ngomong kayak dia ahlinya. Kita bicara materi lain, dia juga di situ menonjol. Ini menonjol. Tidak ada orang menonjol di semua bidang, teman-teman. Aneh, gitu kan? Bagaimana dia bisa begitu? Berarti hanya ada riya di sini. Tapi orang yang cerdas adalah dia bicara apa yang dia bisa. Apa memang bidangnya dia bicara. Itu pun setelah mempertimbangkan matang-matang. Kemudian selanjutnya, banyak melakukan dosa. Ya, ini yang keempat. Banyak melakukan dosa, sekaligus juga lalai dari ketaatan. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idha adnaba kanat nuqtatun sawda fi qalbih, fa in taba wa naza'a wa astaghfar ka qalbuh, fa in zada zadat, fadhalika ar-rani alladhi dhakarahu Allah fi kitabi kalla barrana ala qulubi ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan dosa maka akan ada bintik hitam di hatinya. Jika ia bertobat dan berhenti dari dosanya, dia merasa itu sesuatu yang besar, dia takut sama Allah, dia tidak mau lagi melakukannya, maka jika dia bertobat dan berhenti dari dosanya dan memohon ampun, maka hatinya akan mengkilat kembali, bersih lagi dan lunak. Apabila dia terus melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu, noda hitam itu. Itu adalah ar-ran yang disebutkan dalam firman Allah. Ar-ran ini artinya penutup ya. Yang disebutkan firman Allah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan untuk menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83 ayat 14. Jadi ada orang-orang subhanallah yang melakukan dosa, saya bilang tadi, satu dosa kecil sudah membuat dia gelisah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saking inginnya muhasabah, dia introspeksi diri, dia mengatakan, saya pernah melakukan dosa kecil dan saya melihat Allah mengharamkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Awal masalah yang Allah datangkan bagi orang yang mulai membuka pintu maksiat, terharamkan dari ketaatan, hilang ibadahnya, malas sudah mulai muncul itu. Kalau antum subhanallah coba komitmen setiap hari menjaga ibadah itu, azan itu kita bangun, terbangun, bahkan sebelumnya Allah bangunkan kita untuk pergi sholat. Tapi kapan kita buat dosa, bangun tiba-tiba sudah terang matahari, kuasa Allah SWT. Kalau para salafus saleh menjadikan itu bahan muhasabah, Allahu a'lam antum ya. Begitu juga dikatakan tentang masalah, masih di poin ini ya, poin yang keempat, kelalaian dari ibadah. Jadi dia mau melakukan dosa dan dia tidak kembali, serta kelalaian dalam ibadah. Allah mengatakan tentang hati-hati seperti itu dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebabnya ya Tuhan kami? Mereka masuk jadi ahli neraka, mereka mempunyai hati
tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Gitu. Jadi dia tidak gunakan fasilitas tubuhnya ini justru untuk patuh kepada Allah SWT. Yang kelima, nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, al-ghina yumbitun nifaq fil qalb. Nyanyian dan lagu-laguan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Tapi kan enak Ustaz dengar musik. Iya, syaitan akan menghiasi itu. Tapi antara Al-Quran dengan musik seperti minyak sama air. Biar antum taruh di satu wadah, pasti berpisah. Tidak akan pernah bisa. Antum mau khusyuk, mau merasa tentram dengan Al-Quran, mau merasa menangis, jauhi musik. Salafus soleh kalau jalan dengar musik, tutup kupingnya, gak mau dengar. Apapun orang katakan teman-teman sekalian, ini resep syar'i. Kalau mau aman hati antum lunak, jangan dengar musik. Sudah selesai, putus hubungan sama musik ini. Mau orang bicara apapun, mau nasyid islami, terserah, silakan anda bicara. Saya tidak mau. Tutup sudah. Al-Quran dan pengajian, selesai. Umur antum terbatas. Kalau itu minimal syubhat bisa jadi masalah, apalagi kalau dasarnya haram. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan dari zaman dulu ini dia akan memunculkan kemunafikan dalam hati. Artinya ragu dengan Islam, dengan ragu dengan janji-janji Allah. Itu orang munafik kan? Ragu dengan ancaman Allah. Benar enggak sih saya masuk surga? Benar enggak ada pahalanya? Muncul kemunafikan dalam hati. Wa na'udzubillah. Enggak ada musik, tutup sudah. Enggak ada. Kan kalau enggak dengar musik, kupingnya copot. Mungkin dengar. Nah, ini enggak ada. Malah enak, tentram. Coba ditinggalin seminggu aja. Nanti kalau antum dengar jadi enggak enak kuping antum itu. Apa ini? Itu. Sampai pada tingkat itu nanti perasaannya mirip dengan orang yang merokok, kemudian ditinggalkan rokok. Lama-lama dia bilang, berapa kali ada ikhwah datang kepada saya, dulu saat saya perokok berat, begitu saya tinggalkan karena Allah, sekarang saya cium baunya saya mau muntah. Kuasa Allah SWT. Allah balikkan, karena memang seperti minyak sama air tadi, maksiat sama ketaatan itu tidak bisa ketemu. Antum harus tentukan teman-teman, jadi orang baik sekalian atau jadi orang buruk sekalian. Tengah-tengahnya nggak bisa, warna-warni ini nggak jelas. Sekarang jadi orang baik. Kenapa kalau hijrah 100%? Masalahnya apa? Gak ada Pak. Malah rezeki terbuka, malah namanya harum, mana segala macam. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Kemudian yang keenam ya, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah 5 perkara yang merusak hati. Tapi kita masukkan dalam poin keenam saja, kita gabungkan karena perkataan beliau dijadikan jadi satu. Beliau mengatakan ada 5 hal yang merusak hati. Adalah yang pertama, banyak bergaul dengan manusia yang tidak jelas. Gak ada agamanya. Semua orang dia mau kenal dengan alasan gak ada masalah lah, nanti gampang saya menjadi penyebab hidayahnya. Gak bisa. Kita boleh kenal tapi berbaur, duduk sama mereka, bermajlis sama mereka, ini masalah. Kita lemah teman-teman sekalian. Jangan bilang kita bisa mempengaruhi orang. Kita sendiri butuh dipengaruhi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, banyak berangan-angan, khayalan kosong. Mengkhayal supaya istrinya orang dia dapat, khayalan. Lah jadi istri orang nggak boleh, haram. Ya. Banyak berangan-angan kosong. Yang ketiga, tergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada apa-apa selalu sakit dokter ini, mau pinjam uang sama si fulan, tidak pernah angkat tangan ke langit. Ya akhi dan ukhti, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah berikan saya. Allah kasih. Allah kasih. Mayoritas permintaan kita sehari Allah kasih loh. Cuma beberapa yang Allah belum kasih. Bukankah tiap hari antum lapar dan haus? Hah? Benar gak? Atau di sini ada yang tidak lapar? Hah? Baik, apa yang kita bilang? Lapar. Tiba-tiba kita dapat makanan tuh, haus. Tiba-tiba dapat minum, capek. Bisa istirahat. Kalau tidak, kita tidak akan kumpul di sini kan? Mungkin satu doa, 2 doa yang Allah belum kasih. Minta kesembuhan misalnya, Allah masih tunda pemberiannya agar dia maksimal dalam berdoa. Mungkin dia minta pekerjaan, Allah belum kasih karena Allah sesuatu hikmah-hikmah Allah. Tapi yang lainnya Allah kasih gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kekenyangan atau banyak makan. Tadi mirip dengan yang tadi. Ya, makanya mereka makan tapi tidak sampai berlebihan, gitu kan. Dan yang terakhir, banyak tidur. Nah, mana tukang tidur di sini?
Tidur yang normal. Ada orang subhanallah, kalau dia cuti kantor, dari pagi sampai malam tidur. Sampai besok lagi. Ya akhi, bangun berdiri, bergerak. Merusak hati. Gitu kan. Boleh tidur, bukan tidak boleh. Saya kalau ngantuk capek tidur, kita tidur. Tapi kalau sudah tidak ngantuk, ada orang sengaja gitu. Diranjang aja terus, bermalas-malasan. Enggak, jangan bergerak. Pepatah bahasa Arab mengatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena di bergerak itu ada berkah. Kita masih lanjutkan sebentar ya. Masih ada lanjutan tema tentang bagaimana obatnya orang yang sakit hati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.